ada yang tidak senang dengan hubungan ini. Makanya itu maunya pisah terus sama suami. Benar. Makanya makhluk itu akhirnya ikut denganmu sampai ingin menggagahimu. Yang mengganggu adalah dari makhluk suruhan yang bener tidak kan? senang denganmu. Suami apa? Guru ngaji, Guru Ustaz. apa? Ngaji, Apa materinya? Pelajarannya? tauhid. Oh, pantas. Anu, maaf. Siapa kamu? Aku Tasya! Hari ini lu bisa naik! Sesuai yang dirasain. Terus selama ini bertanya-tanya, ya kan? Jadi kejawab, terungkap. Itu warungnya itu apa? Dijagain sama kakak ipar. Tiba-tiba kakak ipar pulang dari situ, kulitnya kayak ular. Pernah mimpi dikejar-kejar ular hitam. Tapi pernah nggak kerasa kalau gitu tidur kayak ada yang bindi, kayak ada yang kerurupan? Iya, sering. Jadi kalau mau bangun itu susah, nggak bisa, kayak ditiban gitu. Brojol dari biar jadi santapan. Santapan apa? Santapan apa? Kamu yang ngambil anaknya. Arek kelon, nggak boleh lagi. Oh, dia kan nggak ada suami. Nanti kamu tindih-tindihin dia pula, nggak boleh. Ayah, salah kabur dia. Oke, Panglima sudah menetralisir Agil. Sekarang kita akan berkomunikasi dengan makhluk di badan Ismi. Ayo Mbak, kita pindah ke sana Mbak. Bahasa Sunda artinya Naruh batu anak. apa Mbak? Bahasa Indonesia dong. Ayah itu jelema nu sakit hati cenah. Jadi ada sakit hati. Oh, terus melakukan apa dia? Atuh ngagawe cenah. Rumah tanggana Biar apa? tidak bahagia. Mantap teh dari dulu teh kamu ngerasa tidak enak. Di badan kamu kerasa berat. Sejak menikah? Coba. Iya. Oh, sejak menikah ya? Dari awal kamu nikah sama kakolot ya. Belum lagi dari eta. Nu kakolot awewe aya. B. Ada perempuan Mau tidak menyenangi hubungan kalian. Dia makanya mau memisahkan. Maka tuh digawe nanaon ka maneh. Oh, berarti ada dua arah ya? Dari laki-laki dan dari perempuan. Dina usaha nanaonan oge sarua. Usahanya? Dari dulu orang tua teh punya usaha juga sama. Kamu juga punya usaha juga sama. Maksudnya juga sama itu bagaimana? Sama-sama teh usaha. Yang toko hambako itu. Maaf Mbak, orang tua usahanya apa? Aku orang tua warung juga. Oh iya, berarti sama warung. Udah nutup. Dia tuh nutup semenjak bapak kamu jatuh sakit. Semenjak bapak jatuh sakit. Langsung nutup. Ada yang ngerjain ya? Ya tuh, kan dia sakit hati. Orang sana juga ya? Orang dekat ya? Laki perempuan? Udah kebayang orangnya? Udah kebayang. Dia mau nulis nih. Coba dari huruf apa? Ya? Yo, 3 huruf ya? perempuan. Laki. Laki. Tapi masih hidup ya orangnya ya? Oh, masalah teh tanah. Gimana? Kan kamu ge. Kamu juga kan kawin gara-gara tanah. Gitu ya Mbak? Nggak tahu aku kalau soal itu. Mbak bukan. konfirmasi aja coba. Bukan gara-gara tanah, aku sih nolong orang tua ya, kalau aku mah niatnya ya. Iya, pokoknya teh begitu. Ada hubungan itu kan gara-gara itu. Terus? Tanah. Jadi ngelihat kamu ngesir. Ya, suamiku almarhum. Mau Oke, ngelihat Mbak terus dia naksir. Naksir. kamu teh boga babaturan.
Apa tuh? Teman. Punya teman laki-laki. Oh gitu. Dia pun juga marah ke kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari siapa ini? Abdi, Mak. Mak, oh iya mak. Masaha. Mungkin leluhur Mbak kali. Mak siapa Mak? H. Mengandung huruf H? Dari ibu. Nenek. Haji Jujun apa? Saha. Ada huruf H-nya Mbak? H jeung N. H dan N. Atuh Mah Haji. Oh iya, Haji Jujun kan ada H-nya, ada N-nya. Lain ya? Ari Abdi mah lain saha-saha. Atuh Abdi teh nu ngiring. Oh iya. Saya hanya mengikuti keluarga ibumu. Karena ibumu asli di tanah itu. Iya. Begini. Gimana Mak? Jadi ini teh Mbak Reni. saya teresepna ke Eni. Iya. Dia pun Eni nyebut dirinya. Mana pernah kamu bilang Reni? Eni. Gitu ya? Iya. Iya benar. Terus gimana Mak? Dia itu memang ujiannya berat. Jadi mau berbakti kepada orang tua. Iya. Tetapi teh namanya orang tua kekolot teh tidak memikirkan panjang pada saat itu. Yang penting teh pada saat itu hubungan dia pun ini penuh dengan rahasia. Maksudnya dengan almarhum suami? Awalnya ini teh punten teh Iya. saya teh mohon dilindungi. Tolong dilindungi. Ada yang tidak senang dengan hubungan ini. Jadi ada yang mengarah kemarahan kepada bapakmu dan ada yang mengarah kepada dirimu. Iya. Iya. Makanya pasti kamu itu maunya pisah terus sama Iya, suami. benar. Iya. Nah, makanya makhluk itu akhirnya ikut denganmu sampai ingin menggagahimu. Berarti yang makhluk tadi dari sana, Arab itu. dari Jawa Barat, suruhan orang. Yang nyuruhnya itu makhluk tadi itu. Dan ada keributan masalah tanah. Iya benar. Jadi harta ujung-ujungnya oke. Itu teh berat di itu teh. Soalnya orang itu teh bisaeun. Oh, orang bisa. Itu yang masalah tanah itu laki apa perempuan? Laki. Oh, laki. Geus kolot. Dia pun udah usia. Iya. Mbak paham ya? Yang urusan tanah itu paham ya orangnya Jadi siapa? ini dia dari 3 sisi. Iya, 3 arah Mbak, udah ketahuan nih. Tapi alhamdulillah suaminya mengarahkan kepada ibadah. Dan dia pun juga sama. Ibaratnya gitu. Suaminya ustadz ya? Seorang ustadz? Guru ngaji. Guru ngaji. Jadi sudah tahu ini permasalahan Naomi. Memang ini terbawa dari masa lalumu. Karena permasalahan ini kau rasakan setelah kau menikah. Iya. Sebelumnya kamu teh baik-baik. Baik. Usia menikahnya berapa tahun Mbak sebelum suami menikah? Sama suami. Hampir berapa ya? 15? 14-15 ya. Tidak lama karena kan dia udah usia juga. Sakit. Geus kolot cenah. Sakit. Jadi sudah tua Iya, juga. Begitu. Iya. Permasalahannya ada 3 arah. Arah dari suami, arah dari bapak, arah dari dia. Bayangkan berat memang. Iya, berat. Makanya ada ular masuk ke dalam rumah orang tuamu dulu. Iya, dimatiin. Mantap, nah eta. Nah, dari situ tuh bapakku udah. Nah, eta ngiring ke badanmu karena bapakmu sudah langsung jatuh sakit. Berarti yang bergerak di perutnya itu ya ularnya ya? Karena ini masalah harta teh nggak main-main. Iya, iya. Karena
perlu terurusan dengan mata pencarian kan. Harta itu kan untuk makan kan gitu. Dan masalah Hati, ya. itu, jadi itu saja mantakna Kasep. Iya. Terima. Mbak. Kalau kau Gimana, Mak? suka dengan pegunungan, janganlah kau membuat rumah di kaki gunung atau di atas gunung. Kenapa, Mak? Jangan. Kamu teh suka lautan tidak? Suka. Jangan buat rumah di pinggir laut. Alasannya Tidak apa? enak. Kan suka, Mak. Suka memang. Tapi apa? Resikonya apa tuh kalau bikin rumah? Sesuatu yang kau inginkan itu memang terlihat indah pada saat kau menginginkannya. Tetapi jika kau sudah memilikinya, maka semua menjadi biasa saja. Oh, gitu ya. Iya. Iya benar. Malah bisa jadi petaka. Adi gempa bumi, gunung meletus. Nomor satu ya, Pae maneh. Diheulanya. Ayah tsunami. Pae maneh. Pangheulaananya. Duluan So, kena efek. benar tidak? Jadi Keinginan itu memang indah, tetapi memiliki sudah biasa saja. Sama ketika kamu membayangkan perempuan cantik, eta teh awewe, mandi gelis pisan. Perempuan itu cantik, bodinya bagus, kulitnya halus. Kalau sudah kamu tidur biasa saja. aduh, astagfirullahaladzim. Gitu ya, Mak ya. Gitu ya. Maka memiliki itu tidak seindah keinginan. Kelihatannya doang ya. Ketika ingin memiliki euforia ya, tapi sudah di tangan Itu beda. semua adalah tipuan. Mak, maaf pengen tahu, Mak, kenapa beliau menghadapi ujian anaknya hidup meninggal gitu, Mak? Karena semua itu ada keterkaitan di dalam dirimu. Karena apa? Kau sudah terkena sihir sebelum kau menikah. Tetapi kembali kepada takdir. Takdir itu bukan kita yang memiliki, tetapi takdir ditentukan oleh Oleh Allah. Allah kepada si fulan. Iya. Tapi makhluk tadi pengakuannya yang di badan Agil katanya jadi santapannya mereka. Ya memang itu kan yang namanya setan. Ya. Dia itu senang menunggangi keadaan lemah manusia. Dengan bangga dia itu karena saya. Makanya manusia yang sombong, Temannya yang setan. menyebut kehebatan dirinya karena dirinya sendiri, itu adalah temannya setan. Karena saya, Iya. iya, itulah. Tapi bukankah kalau janin atau bayi yang belum balik meninggal itu masih suci? Kok bisa jadi santapan mereka? Itu kan perkataan setan. Kamu mau mendengarkan siapa? Berarti dia ngaku-ngaku. Justru yang belum balik, dia akan menjadi pelayan Nah. surga. Kelak ketika seorang ibu yang 3 kali anaknya meninggal dunia, pada saat belum balik, kelak dia akan mendapatkan syafaat dari 3 anak Masya itu. Allah. Apalagi dia 4 loh, Mak. Mbaknya ini. Terus kalau yang suka gerak di Nah, perut itu mantap. Nah, kamu teh dikasih kekuatan sebahagian dari mereka. Dari anak Mbak yang Pergerakan itu tanda ada sihir di dalam dirimu. Namun jadi saya teh makanya minta perlindungan. Cukup tahu arah-arah itu nyawa kan? Kamu diberikan rasa supaya kamu hidup dalam keimanan dan ketakwaan. Iya. Kembali lagi Asep. Keinginan tidak seindah. Tidak sih. Keinginan tidak seindah saat memiliki. Jadi gimana? Keinginan tidak seindah kepemilikan. Oke. Karena rasa di dalam pikiranmu hanyalah tipuan.
Bahaya ya. Bahaya. Berarti Jadi ini harus gimana tuh nih? Kembali kepada pengendalian diri Kemudian diri. sesuai dengan hakikatnya, memiliki yang memang sesuai dengan takdir Allah. Jangan memaksakan atau benar memaksakan. Mak mau nanya, Mak, itu makhluk itu tadi yang di badan Agil, apakah dia makhluk yang kiriman? Kiriman Yang dari Jawa Barat, Jonggol. jonggol. Udah jauh, berarti masih? masalah tanah itu ya? Emang masih? Selama belum diobatin, Itu pan acan iya disadar ke. sebelum diobatin ya tetap akan bersemayam di badan Mbak. Iya. Yang di perut itu dia. Iya. Mantap nu ngagagaheun ieu. Ini pan eta Yang bikin ketindihan, Yang iya. Yang susah bangun ya. maunya tes tidur. ngantuk mulu. Kadang hasrat kepengen itu Mm-mm. Kak. Iya pan. Jadi mau merangsang diri. Mau ini teh nafsunya memang tinggi. Jadi makanya dia senang. Itu cara mengendalikannya bagaimana, Mak? Nah itu tadi kembali kepada diri. Keimanan. Pengendalian diri, keimanan dan ketakwaan kita. Kalau kita beriman ya harus bertakwa. Ya. Kita sholat, kita ngaji, tapi kita pun harus sabar oleh kehidupan di luar kita. Itu nu berat. Seperti pandangannya kita lihat, aduh, eta teh indah, eta jelema beungha, loba teuing duitna. Kalau kita sadar diri, astagfirullah, alhamdulillah, itu. Iya. Itulah kembali kepada diri kita semuanya, karena yang di luar kita ini adalah tipuan. Tipuan, harus hati-hati ya biar nggak tertipu. Ya iya tuh, bahkan suami istri pun tipuan, karena di antara salah satu ada yang meninggalkan atau ditinggalkan. Ya itu sudah menjadi karena takdir. kembali kepada diri sendiri. Kita datang sendiri, pulang sendiri. Makanya jangan suka mauan. Mauan itu apa? Mauan apa? Jangan suka mau Mau apa? sama sesuatu yang di luar. Jadi Ya sudah, bersyukur saja Mensyukuri terhadap yang diri kita sendiri. miliki. Apa yang sudah datang kepada diri Oh, kita. oke. Apa yang sudah kita dapati, ya itulah rezeki kita. Ya. Yang mengganggu adalah dari makhluk suruhan, Oh, suruhan yang bener tidak kan? senang denganmu. Tapi sekarang berarti masih ya? Ya kan Ya, ada. diobatin, nanti sebentar lagi diobatin. Ya atuh heueuh. Itu anu nggak Mantap, nanti sudah lama mau ke sini teh dilarang-larang. Iya, dilarang, katanya sudah lama pengen jangan, kesini. jangan Iya. gitu. Kalau dari ngahalang wae. lama ya semenjak anakku yang Iji meninggal itu. 5 tahun yang lalu berarti sudah pengen kesininya dari 2020. Enggak, 6 tahunan lah. Oh ya Dari Allah. Anakku yang meninggal itu, yang Iji. Dari 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu, benar. Udah itu baru sadar ini teh ada yang nggak sampai almarhum ge bebeja, ini teh ada sesuatu di badan kamu. Emang almarhum pernah ngomong ya? Suruh Rukiah katanya. Kamu teh marah-marah aja. Ya, Tapi Mbak belum lakukan ruqyah. belum. Dia tidak merasa. Kenapa saya teh baik-baik Iya aja? gitu. Oh ya Allah. Aku merasanya emang Bilang ini itu watak gitu. gitu. Watak aku emang. Ada karena ada yang nunggangin makhluk yang jahat. Itu ya, Mak. Oke, Mak. Ingat, jangan tergoda oleh pandangan. Itu mah pesan bukan hanya untuk panglima, untuk semuanya itu. Iya kan? Terus apa lagi pesannya? Oh, pesannya. Jangan tergoda Aku oleh biar pandangan. itu juga Pesannya apa nih, Mak? Untuk cucunya, Mak? Naon?
Harus gimana ini Mbak Harus Reninya? gimana aku tuh. Sekarang kamu itu teh harus menjernihkan hatimu, Iya, mensyukuri pikiran ya. apa yang sudah kamu miliki. Seperti nggak tenang gitu, kenapa Mak? Kenapa? Karena belum ada kelapangan dada dengan kehidupan. Kenapa aku begini? Aku capek. Iya. Jangan. Harus apa? Apalagi Berarti sekarang kamu dipilih oleh Allah, dititipkan amanah yang begini banyak. Kamu teh anak-anak ya. Harus ingat, ikhlas. ujian orang itu macam-macam. Beda-beda, iya sih. Mereka mempunyai anak tapi banyak kekurangan. Paling kamu teh tidak kelaparan, Betul. tidak kehujanan. Bener. Kamu teh punya sedikit teh simpanan dia punya. Heeh. Apalagi yang kurang. Anaknya cakep-cakep. Berarti rasa syukur di dalam dirimu terganggu oleh setan yang membuat Rasa hidupmu was-was tidak gitu. tenang. Iya, Ada kok. bisa enggak sih Karena nyekolahin? mereka mempengaruhimu agar kamu tidak bersyukur. Berarti kalau dibilang apa yang kurang ya berarti Karena- rasa syukur kurang ya. Manusia yang tidak tenang dalam hidupnya adalah manusia yang jauh dari rasa syukur. Ngeri ya? Benar itu. Setuju aku Mak. Ya iya tuh. Pintar saya. Saya itu teh dari bukit, dari kampung. Di mana? Jonggol. Di Jonggol anu di Itu di sawah mana? teh lain. Lain Apa leluhur Mbak dari mana? Jalur aku mah Jonggol. Iya, Oh, tapi berarti- saya teh bukan di sawah. Di mana atau Ih, nanawonan teh. Dari Di mana? sawah. Mak? di mana? Di Jonggolnya di mana Mak? Dari itu kan Air. Sungai, ada sungai. Ayah di sumur. Oh sumur. sumur ibuku. Sumur ibu aku. Di mana? Ya di dalam rumah ibuku. Oh, ada Sumur sumur di dalam tua rumah. itu. Iya di dalam ya. Makanya airnya tetap bagus. Bagus, jernih. Limbahnya Enak ya. Airnya Is. Iya iya. Sekarang Ini masih Mak manis. Mak China Mak ini oke. jagain sumur itu Mak ini. Iya. Namanya Mak siapa? Hah? Namanya? Arek naon teh nanya ke nami ke Ya kan abdi. Terus suatu saat dipanggil. ketemu lagi. Mak siapa namanya? Iya. Kata anu hore ka bapak aya nu geus maotnya hijinya. Nya. Heeh. Ngeri ya. Lantaran manehna sorangan ya kena Ya, manehna. itu kan bertiga. Oh, bertiga. Berteman. Oh, aku taunya dua. Ada satu, kan kamu nggak tahu. Laki semua tapi. Mm-mm. Oh. Yang satu itu yang dipintain. Apa? Melakukan ritual. Mm-mm. Oh, satu itu mungkin dukunnya mungkin. Udah pokoknya oke sudah tahu permasalahan. Yang penting Mbak tahu udah gitu aja. Ya. Tapi orangnya sekarang nggak itu kan udah nggak. Ya sudah, tapi kan tetap yang sihirnya tetap ada di dalam kehidupan Ngirim sihirnya cuma kalian. sekali waktu itu aja. Sekarang mah udah nggak kirim-kirim Belum lagi. dibersihkan, jadi pengaruhnya tuh masih mengikat. Udah jelas ya semua ya berarti ya. Nah, Udah tuh ah, naik balik. Mak, pesan buat Mbak Ratna apa khusus? Apa yang harus di ini petunjuk dan arahannya? Naon atuh hari mana mah gelis Mak, gitu. bahasa Cantik, Indonesia cantik. Mak. Aku nggak paham bahasa Sunda. Gimana Mak? Kamu Apa itu perbedaan paham dan memahami? Perbedaan paham itu. Paham itu hanya di pikiranmu, memahami dari batinmu. Saya tahu. Kadang orang iya, tapi Nggak ngerti. nggak ngerti. Berarti, Iya berarti, aja. berarti tidak memahami. Tidak. Hanya Dia hanya paham. tahu iya itu buah duren, tapi tidak tahu rasanya. Benar. Iya benar. Jadi kamu tuh harus merasakan dulu supaya kamu tahu. Ini yang harus dirasakan yang mana Mak? Ya silakan Yang mana? dalam segala hal. Oh. Karena hidup itu bukan sekedar paham, tapi harus memahami. Karena hidup itu
bukan hanya dipikirkan, tetapi harus Dirasakan, dijalani. dijalani. Iya, betul. Itu kuncinya. Kuncinya. Jadi kalau kita sudah menjalani, kita baru bisa memahami. Iya, iya, iya. Iya. Bagaimana kita memahami? Kalau iya benar, kalian itu harus paham, harus tahu. Kamu punya tugas apa, iya tahu, tapi menjalani tidak. Memahami tidak arti kata paham. Iya, iya, iya. Karena kehidupan adalah perjalanan. Dan perjalanan Adalah kematian. Akhirnya itu perjalanan akhir. Karena ujung-ujungnya mati. Iya. Mau kemana? Heeh. Mati. sih. Semua orang lagi antri. Ini Semua ada nggak giliran. tahu kenapa ngomong begini ya. Iya, Mau kemana coba? Ujung-ujungnya mati. iya. Kematian. Semoga takdir yang baik yang menghampiri. Nah, dari kematian baru ada kehidupan. Yang panjang. Kan Abadi. tadi bebeja kan si Kasep bilang perjalanan. Dari perjalanan kemana? Ke kematian. Dari kematian kemana? Ya Kehidupan lagi. Yang sesungguhnya. Menuju Ini adalah peperangan. kehidupan lagi. Ya, peperangan. Ya, hidup Benar. adalah peperangan. Perang melawan Hawa nafsu. hawa nafsu, perang melawan kezaliman di dalam diri, Perang perang melawan melawan kegelapan. ketidakjujuran di dalam diri, perang melawan rasa iri dan dengki, perang melawan kesombongan. Aduh, Banyak. berat. Mm-mm. Jangan urus orang dulu, Diri sendiri. urus diri, kembali kepada paham dan memahami. Mbak udah paham sampai sini ya? Tahu. Sudah Ya, memahami ya bagus, sampai sini, Mbak. oke. Ini Ada pertanyaan Tahu lagi gitu nggak? ya. suamimu apa? Guru ngaji? Guru Ustaz? apa? Ngaji, Apa materinya? Pelajarannya? tauhid, Oh, Maaf, pantesan. Maaf, punya pesantren gitu? Punya murid banyak? talim, Oh, punya taklim. Guru oke. tauhid, guru tauhid ini yang salah satu yang kayak Jadi, mama bicara ini tauhid itu. gitu. Iya, begini membahasnya. Bahasnya, iya. Ada kitabnya. Ada. Kitab apa namanya kalau yang Sudah memahami. OTW, Mak. OTW memahami. Ada lagi Itu pertanyaan nggak? karangan siapa ya biasa kalau kitab-kitab tauhid itu ya? Karangan Macam-macam atau Syekh, ya? Kasep. Macam-macam. macam-macam. Banyak ya? Tergantung siapa. Yang ngarang. Bukan hanya yang ngarang, riwayatnya. Iya benar. Iya benar. Bahaya kalau dikarang. Iya, bahaya. Kita harus tahu Benar. riwayat Iya. siapa. Riwayat siapa. Abu Saha, Benar. Syekh Saha. Siapa? Iya, iya. Nah, karena Mm. kenyataan itu ada setelah ada riwayat. Dari mana riwayat itu? Dari perjalanan. Perjalanannya dari mana? Dari pengalaman. Ya itulah ujung-ujungnya paham dan memahami. Iya. Ada lagi pertanyaan enggak? Udah paham sampai sini? Ya itu paham. Siapa nabimu paham? Siapa? Ya baginda Rasulullah. Paham, tahu, tapi memahami tidak bagaimana perjalanannya, Iya. perjuangannya, Iya. mencontohkan jati dirinya. Mak kata ya kepalanya. Mau digarukin, Mak? Atau nuhun gelis, itu gelis pisahnya. Masya Allah, terima kasih, Mak. Manicenghar wajahna. Berseri ya. Atau enggeus balik. Makasih, Mak. Makasih, Mak. Main-main kemana lagi? Insya Allah. Main-main ke Jakarta. Enggeus waktu nak balik ya teh. Enggeus diputerkeun ya teh. Ayo atuh. Assalamualaikum. Makasih, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah.
qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillah. Zikir la ilaha illallah, baca la ilaha illallah, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir la sakit, ampun, sakit. Zikir. Matain yang saya, matain buka ke saya, zikir. Baca Anas. Qul a'udzu birabbil, baca. Mata yang mari, baca. Baca. Siapa kamu? Aku Tasya. Hari ini luar urusan lain. Kamu siapa? Sama Tataling siapa? Bodoh. Siapa ini luar urusan lain siapa? Ngapain kamu di badan dia? Siapa bodoh? Siapa? Ngapain kamu di badan dia? Siapa tahu nanti siapa urusan lain siapa? Ngapain kamu badan dia? Ampun, siapa tahu nanti? Kamu dari mana? Dari mana kamu? Kamu juri kan? Siapa datang siapa? Urusan lain wae siapa? Kamu juri. Taubat aja kamu ya, masuk Islam. Taubat mau. Mau taubat. Taubat ya, astagfirullah. Subhanallah. Siapa yang apa? Itu nyari. Sakit katanya. Aduh, nyari banget aku. Dia tahu dia sih. Ya kamu pulang aja, jangan badan dia lagi. Saatnya mana? Nah, kamu pulang aja, jangan ganggu dia ya. Iya. Kamu pulang ke asalmu ya. Nanti taring kamu saya patahin kok nggak nanti. Mau tak patahin taringnya? Nggak ada taringnya lagi mau? Mau? Ekornya putus nanti nih, ekornya putus. Ekornya putus nanti nih. Ekornya putus nanti nih. Mau ekornya diputusin mau? Gitu Pak, udah saya nangis ya, tidak tahu nanti. Istighfar. Teh ini ayo teh. Lawan teh Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nyeri. Subhanallah.
Alhamdulillah. Enggak satu-satunya sayang. Aduh. Angkalah Bu. Aduh. Angkalah Bu. Matanya kemana Pak? Sikir Pak. Baca Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Selesai. Bismillah. Tidak boleh. Subhanallahi ma fis samawati wa fil ardi wa huwal azizul hakim. Lawan jalna ajal qala ala jabalil aidan fasti amutaqaddi min hadiyatillah. Wa til kalam salim nadribuha Bismillah, udah sholawat. Ya, alhamdulillah Mbak Reni sudah diterapi dan sekarang akan lanjut dengan mandi air doa. Ini air yang sudah didoakan Panglima untuk pembersihan dan pemagaran badan Mbak Reni dari makhluk yang tidak baik. Siksa maupun Dikepung 3 arah. Berarti 3 dukun. Ya, alhamdulillah Mbak Reni sudah diterapi dan sudah mandi air doa dan sudah diberikan resep obat herbal untuk pembersihan diri lebih tuntasnya lagi, juga doa untuk periksa diri. Nah, gimana ceritanya hari ini pengalamannya pengobatan di sini? Ceritain dong. Ya benar, sesuai yang dirasain. Terus selama ini bertanya-tanya, ya kan, jadi kejawab. Terungkap ya? Terungkap. Misterinya lalu. Iya. Berarti sudah mendapat jawaban ya dari unek-unek yang selama ini jadi pikiran. Nah, tapi waktu di terapi tadi apa rasanya? Sakit bang. Tadi rasanya kayak apa? Bilangnya kayak disetrum ya? Iya. Pokoknya sakit banget deh. Sakit banget. Tadi Mbak teriak-teriak itu sadar apa nggak sadar? Di antara sadar sama enggak ya? Sadar nggak sadar ya? Iya. Nah kan Mbak tak suruh lihat ke Panglima nih. Kok Mbak nggak mau? Apa yang dirasakan tadi waktu disuruh lihat Panglima? Takut. Takut. Alasan takutnya apa? Kan sebelumnya udah ngobrol, udah baik. Takut aja, udah takut. Pokoknya takut aja gitu ya? Nggak berani. Nggak berani natap, aku udah, ayo Mbak lihat, nggak mau, kayak nggak mau gitu. Nggak berani. Nah terus waktu mandi air doa? Kayak dilelep-lelepin. Sesek napas? Sesek banget napas. Kayak dilelep-lelepin di laut gitu. Tenggelemin gitu. Kalau bahasa Sunda kan lelep-lelepin ya. Iya. Tapi sekarang udah enakan ya? Udah enakan, mudah-mudahan aja seterusnya enak, gak ada gangguan apa-apa lagi. Jadi kan lancar ke semuanya, ngurus anak-anak juga lancar gitu. Untuk ini perasaan lebih tenang apa gimana? lebih lega. Plong. Lebih plong ya? Plong. Tadi aja mau kesini sakit perut, sakit banget di mobil, udah kesakitan gitu. Aku lihat Terus Mbak kayak mau nggak jadi juga,
kayak udah merinding juga. Hampir-hampir mau maju mundur. Di mobil itu udah merinding, udah nggak enak. Tapi aku lihat mbaknya udah ini lebih tenang gitu. Tadi kan kayak nggak tenang gitu. Pokoknya duduk tuh nggak bisa tenang. Ini udah lebih tenang. Tadi gerak kayak terus gitu ya. Itu yang aku lihat sih. Kalau yang dirasakan mbaknya lebih enak ya. Iya. Kayaknya udah enak. Mudah-mudahan habis ini semuanya terbuka, lebih tenang mbak mengurus anak-anak. Amin. Terus semangat. Yang penting sehat mbak. Harus dijaga tuh kesehatan fisik, mental itu karena tugasnya berat mendidik anak-anak. 4 anaknya loh. 4. Padahal masih muda. Pertama punya anak umur 19 ya. Iya. Semudah Eca udah ada anak. Iya. Ya udah kalau gitu. Amanatinnya cepet. Iya. Panglima bisa sampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Mbak Reni dan juga pesannya apa untuk Mbak Reni? Iya. Ya, untuk menjaga segala sesuatu hal-hal buruk yang bersifat sihir itu kembali datang, perlunya iman dan takwa. Artinya terus berzikir, dekatkan diri kepada Allah, mohon perlindungan dari Allah, karena hanya Allah bisa memberi kekuatan dan perisai yang kuat terhadap diri kita gitu, dan bisa menghindari dari segala macam mara bahaya, bala bencana, itu hanya Allah gitu. Jadi benar-benar pasrahkan diri kepada Allah, mohon perlindungannya, sabar dan sholat jadi kuncinya. Terus berjuang mengarungi hidup ini ya dengan iman dan takwa. Insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.